Bayangkan ini, suatu hari di tengah rutinitas pagi yang akrab, hukum alam yang kita anggap mutlak tiba-tiba berubah. Listrik, yang selama ini menjadi detak jantung peradaban, mendadak lenyap. Bukan karena pemadaman, bukan karena kerusakan, melainkan karena konsepnya tidak lagi ada. Seluruh gelombang elektromagnetik yang selama ini membawa cahaya, suara, dan data menguap ke dalam kehampaan. Dan yang lebih mengerikan, besi, fondasi setiap struktur modern dan mesin yang kita kenal, kehilangan sifat fundamentalnya. Bangunan-bangunan pencakar langit yang menjulang, jembatan-jembatan kokoh, bahkan kerangka kendaraan kita, semuanya hanya menunggu untuk runtuh menjadi tumpukan debu. Ini bukan skenario kiamat nuklir, bukan invasi alien, dan bukan bencana alam. Ini adalah kehancuran yang jauh lebih fundamental dan total. Ini adalah konsekuensi dari sebuah peristiwa yang hanya dikenal sebagai Duhon. Sebuah kekuatan misterius yang mengubah realitas itu sendiri, mengikis fondasi peradaban manusia dari bawah hingga ke atas. Dalam video Apa Jadinya kali ini, kita akan menyelami sebuah skenario kiamat. Ketika Duhon mengubah fisika dan alam mengambil alih bumi, kita akan menyaksikan bagaimana dunia modern yang kita kenal runtuh dalam hitungan jam, bagaimana alam kembali mengklaim setiap jengkal tanah, dan bagaimana manusia harus beradaptasi untuk bertahan hidup di dunia baru yang tidak mengenali teknologi. Akhir dari sebuah era, dan permulaan dari sesuatu yang mungkin lebih tua dari kita semua. Kehancuran dimulai dengan sebuah keheningan yang absolut. Peristiwa Duhon tidak datang dengan suara ledakan atau gemuruh dahsyat. Sebaliknya, ia datang dengan keheningan yang menelan segalanya. Di seluruh planet, dalam sekejap mata, semua energi listrik mendadak lenyap. Bukan karena pemadaman listrik lokal, melainkan karena konsep listrik itu sendiri tidak lagi berlaku. Aliran elektron yang selama ini menjadi detak jantung peradaban modern, dari lampu kamar tidur, ponsel di genggaman, hingga server raksasa yang menopang internet, semuanya berhenti. Dunia yang tadinya dipenuhi dengungan teknologi mendadak menjadi senyap total. Pada momen yang sama, kehampaan ini menyebar ke seluruh spektrum elektromagnetik. Tidak ada lagi gelombang radio, gelombang mikro, atau gelombang cahaya. Ini bukan hanya berarti radio dan TV mati, tetapi juga berarti tidak ada lagi cahaya buatan. Seluruh kota yang tadinya bermandikan cahaya kini gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar matahari, bulan, atau bintang. Senter dan lampu depan mobil menjadi tidak berguna, karena mekanisme gelombang magnetik yang menciptakan cahaya telah hilang. Pesawat-pesawat yang sedang mengudara kehilangan semua daya dan kontrol navigasi, jatuh ke dalam keheningan total. Di jalanan, mobil-mobil listrik dan hibrida mendadak mati, menjadi kotak logam tak bernyawa yang menghalangi lalu lintas. Dan mesin-mesin yang bergantung pada busi tidak bisa lagi menyala. Namun itu hanyalah permulaan. Pada saat yang sama, sifat fundamental dari elemen besi dan seluruh paduannya berubah. Besi tidak lagi memiliki kekuatan tarik, kekerasan, atau struktur kristal yang sama. Ia menjadi material yang rapuh, lunak, atau bahkan berubah menjadi bubuk. Besi yang menjadi tulang punggung setiap struktur modern, dari tiang penyangga gedung pencakar langit hingga rangka jembatan, mendadak kehilangan fungsinya. Bangunan-bangunan mulai retak dan runtuh, jembatan-jembatan gantung putus, dan rel kereta api melengkung tak beraturan. Semuanya menyerah pada gravitasi. Benda-benda yang terbuat dari besi, seperti perkakas, senjata, dan mesin-mesin industri, kehilangan bentuk dan fungsinya, menjadi tumpukan sampah yang tidak berguna. Manusia akan berada dalam keadaan shock total. Mereka berteriak, saling mencari, tetapi tidak ada telepon, tidak ada radio, tidak ada internet yang bisa menyalurkan informasi. Mereka hanya bisa mengandalkan komunikasi langsung, dari mulut ke mulut, di tengah kekacauan yang tak terbayangkan. Kota-kota yang tadinya merupakan simbol kemajuan dan peradaban, kini menjadi perangkap maut yang runtuh. Kepanikan massal akan menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Ini adalah kehancuran yang bukan hanya fisik, tetapi juga konseptual. Ini adalah kiamat yang menghapus dasar-dasar ilmu fisika yang telah kita pelajari. Di seluruh dunia, ilmuwan, insinyur, dan setiap orang yang mengerti tentang hukum alam akan kebingungan. Mereka mencoba menyalakan generator, tetapi tidak ada gelombang magnet yang bisa dihasilkan. Mereka mencoba menganalisis besi, tetapi tabel periodik yang mereka hafal seolah-olah telah ditulisi ulang. Dunia yang mereka kenal, yang dibangun di atas logika dan sains, telah menjadi tempat yang sepenuhnya asing, dikuasai oleh hukum-hukum baru yang tidak mereka mengerti. Peradaban manusia modern, yang begitu percaya diri dengan kemajuan teknologi, mendadak kembali ke nol,
lebih rendah dari zaman batu, karena bahkan alat-alat paling dasar pun telah hilang. Setelah kejutan awal dan kehampaan yang menelan segalanya, dunia akan terjerumus ke dalam kehancuran yang lebih sistemik dan brutal. Kota-kota yang tadinya merupakan pusat peradaban akan menjadi kuburan massal bagi peradaban itu sendiri. Tanpa listrik dan fondasi besi yang kokoh, setiap sistem yang menopang kehidupan urban akan runtuh satu persatu. Sistem air bersih dan sanitasi adalah yang pertama berhenti berfungsi. Pompa-pompa air yang ditenagai listrik tidak lagi bisa menyalurkan air bersih dari sumbernya ke rumah-rumah dan gedung. Keran-keran akan kering, air limbah tidak bisa lagi diproses, menyebabkan sistem pembuangan tersumbat. Dalam hitungan hari, bau busuk akan menyebar, dan ancaman penyakit yang ditularkan melalui air, seperti kolera, akan menjadi sangat nyata. Tanpa air, hidup di kota-kota besar akan menjadi mustahil. Rantai pasok global, yang merupakan urat nadi peradaban modern, akan putus total. Makanan tidak bisa lagi diangkut dari pertanian ke kota-kota besar, karena mesin truk dan pesawat yang menggunakan komponen besi telah mati. Jalan-jalan raya akan dipenuhi bangkai kendaraan yang tidak berguna. Supermarket akan kehabisan stok dalam hitungan jam karena tidak ada lagi pasokan. Masyarakat akan menghadapi kelaparan massal yang tak terhindarkan. Para penyintas akan dipaksa untuk mencari makanan di tempat-tempat yang dulunya tidak terpikirkan, seperti taman kota atau kebun pribadi, dan bersaing dengan orang lain untuk setiap sumber daya yang tersisa. Lembaga pemerintahan dan militer akan lumpuh total. Komunikasi jarak jauh tidak ada lagi. Radar, satelit, dan senjata modern yang bergantung pada listrik dan besi akan menjadi tumpukan sampah yang tidak berguna. Perintah tidak bisa lagi disampaikan. Koordinasi tidak bisa lagi dilakukan. Negara-negara akan kehilangan otoritas mereka, dan kekuasaan akan bergeser ke tingkat lokal. Penegakan hukum tidak ada lagi, digantikan oleh hukum rimba. Kerusuhan, penjarahan, dan konflik atas sumber daya yang terbatas akan merebak di mana-mana. Orang akan saling bertarung untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat yang aman. Secara simbolis, peradaban manusia akan mati. Setiap monumen, setiap jembatan, setiap bangunan tinggi, dan setiap mesin akan menjadi bukti bisu dari sebuah era yang telah berakhir. Infrastruktur yang membutuhkan besi seperti jembatan Golden Gate atau Menara Eiffel akan perlahan-lahan runtuh menjadi puing-puing yang tidak berbentuk. Mobil, pesawat, kapal laut, semuanya menjadi artefak dari masa lalu yang tidak lagi bisa berfungsi. Manusia akan menyadari bahwa keberadaan mereka di bumi selama ini sangat bergantung pada dua hal yang sekarang telah tiada, listrik dan besi. Dengan hilangnya peradaban manusia, sebuah kekuatan lain akan mulai bangkit. Alam, tanpa campur tangan manusia, tanpa polusi, tanpa konstruksi yang terus-menerus. Alam akan mulai mengklaim kembali apa yang menjadi haknya. Proses ini akan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan oleh para ilmuwan modern. Dalam hitungan minggu, rumput-rumput liar akan mulai tumbuh di jalan-jalan aspal yang retak. Di trotoar, bunga-bunga liar akan bermekaran, menembus sela-sela beton yang hancur. Dalam beberapa bulan, hutan-hutan kecil akan mulai terbentuk di antara puing-puing kota. Gedung-gedung yang runtuh akan tertutup oleh lumut dan tanaman merambat. Di tempat-tempat yang dulunya adalah taman dan kebun, pohon-pohon akan tumbuh dengan subur. Akarnya menembus fondasi bangunan yang rapuh, mempercepat keruntuhan. Dunia akan diselimuti oleh warna hijau. Dan bukan hanya tumbuhan, tetapi juga hewan-hewan liar. Mereka, yang selama ini terdesak dan bersembunyi di hutan, akan keluar dan menjelajahi lanskap yang dulunya merupakan teritori manusia. Singa akan berburu di jalanan yang dulunya penuh dengan mobil. Beruang dan serigala akan mendiami taman-taman kota. Tidak lagi takut pada keberadaan manusia atau suara bising mesin. Populasi mereka akan tumbuh pesat karena tidak ada lagi perburuan atau campur tangan manusia. Ikan-ikan akan kembali memenuhi sungai dan danau yang bersih. Tidak lagi terkontaminasi oleh limbah industri. Burung-burung akan terbang bebas. Tidak lagi terganggu oleh suara bising mesin. Alam liar akan menjadi dominan. Skenario yang kita lihat dalam film-film pasca-apokaliptik akan menjadi nyata, tetapi dengan sentuhan yang lebih magis. Tanpa radiasi dari teknologi, tanpa polusi udara, bumi akan memulihkan dirinya sendiri. Oksigen akan meningkat dan langit akan kembali biru jernih. Alam yang dulunya kita anggap sebagai ancaman, kini menjadi satu-satunya tempat untuk bertahan hidup. Yang paling aneh adalah, alam akan menjadi aman bagi manusia. Hilangnya listrik dan besi membuat manusia tidak lagi memiliki senjata modern, tidak lagi memiliki kemampuan untuk merusak lingkungan dalam skala besar.
Mereka yang berhasil bertahan hidup akan kembali menjadi bagian dari alam. Mereka akan belajar untuk berinteraksi dengan hewan liar, memahami siklus alam dan hidup selaras dengan lingkungan. Sebuah evolusi baru akan dimulai. Bukan evolusi teknologi, melainkan evolusi manusia kembali ke akar-akarnya. Manusia akan belajar menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar, bukan lagi penguasanya. Naluri bertahan hidup akan mendorong mereka untuk mengamati alam, meniru cara hewan bertahan, dan memahami ritme planet. Ini adalah babak baru bagi umat manusia. Sebuah babak di mana kekuatan bukan lagi diukur dari seberapa banyak yang bisa kita hancurkan, tetapi seberapa besar kemampuan kita untuk beradaptasi dan hidup dalam harmoni dengan dunia di sekitar kita. Kekacauan telah mereda, dan kehijauan telah tumbuh di atas puing-puing. Namun pertanyaan terbesar tetap menggantung di udara. Mengapa? Siapa atau apa itu Dukon yang menyebabkan kehancuran ini? Jawabannya terletak di balik misteri yang menyelimuti peristiwa itu, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mencari. Beberapa orang yang selamat akan menyebarkan kisah tentang apa yang mereka saksikan. Mereka bercerita tentang kilatan cahaya hijau yang muncul di seluruh dunia, yang hanya terlihat selama sepersekian detik. Mereka mengatakan bahwa mereka mendengar bisikan, suara-suara kuno yang berbicara tentang keseimbangan dan alam. Para penyintas akan mulai memahami bahwa Duhon bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan sebuah kekuatan, sebuah kesadaran kolektif dari planet itu sendiri. Bukanlah sebuah entitas jahat, melainkan sebuah sistem pertahanan biologis bumi yang paling purba dan paling fundamental. Dukon adalah respons terakhir planet terhadap kerusakan yang dilakukan manusia. Peradaban yang dibangun di atas polusi, eksploitasi, dan kehancuran alam telah mencapai batasnya. Bumi yang selama ini diam akhirnya bereaksi. Tindakan Dukon bukanlah sebuah penghukuman, melainkan sebuah pemulihan yang brutal. Ia tidak membunuh manusia secara langsung, tetapi ia menghapus fondasi yang memungkinkan manusia untuk merusak dirinya sendiri dan planet. Listrik yang melahirkan pabrik-pabrik dan polusi, dan besi yang menjadi senjata dan alat-alat eksploitasi, adalah target utamanya. Dengan menghapus fondasi ini, Dukon secara efektif menonaktifkan kemampuan manusia untuk menghancurkan planet. Klimaks dari cerita ini adalah realisasi yang mengerikan sekaligus membebaskan bagi mereka yang selamat. Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah korban dari sebuah bencana, melainkan saksi dari sebuah riset global. Tujuan Dukon bukan untuk memusnahkan manusia, tetapi untuk memaksa manusia untuk berevolusi ke dalam bentuk yang lebih selaras dengan alam. Itu adalah pilihan yang diberikan kepada manusia. Mati di dalam kota-kota yang runtuh karena keserakahan dan ketergantungan, atau bertahan hidup dengan belajar kembali menjadi bagian dari alam liar. Inilah momen yang paling krusial. Rasa takut akan kehancuran akan digantikan oleh pemahaman yang mendalam bahwa kehancuran itu diperlukan. Manusia tidak lagi menjadi tuan di dunia ini. Mereka adalah tamu yang harus belajar hidup dengan cara yang baru. Realisasi ini akan memisahkan mereka yang akan bertahan hidup dari mereka yang akan menyerah. Dengan pemahaman baru yang membebaskan, mereka yang selamat akan mulai beradaptasi dengan dunia yang telah dibentuk ulang. Skenario yang tadinya brutal kini menjadi kanvas kosong untuk peradaban baru. Kota-kota yang dulunya merupakan jebakan maut kini menjadi sumber daya. Orang-orang akan kembali ke puing-puing bangunan, mencari material yang tidak terbuat dari besi, seperti kayu, batu, plastik, dan kaca, untuk membangun tempat tinggal dan perkakas baru. Jalan-jalan raya yang tidak lagi dilalui mobil akan menjadi jalur migrasi untuk mencari sumber daya dan komunitas lain. Dan orang-orang akan mengandalkan kekuatan kaki dan hewan. Keterampilan yang selama ini dianggap kuno akan menjadi aset paling berharga. Mereka yang tahu cara bertani, berburu, membuat api tanpa korek api, menjahit pakaian, atau membangun tempat tinggal dari material alami akan menjadi pemimpin dan guru baru. Keterampilan yang berfokus pada kelangsungan hidup menjadi mata uang paling berharga. Insinyur yang dulunya merancang mikrochip kini harus belajar membuat alat dari batu. Dokter yang dulunya mengandalkan mesin canggih kini harus kembali mempelajari pengobatan herbal dan keterampilan bedah dasar yang sederhana. Masyarakat akan terfragmentasi menjadi komunitas-komunitas kecil yang saling terisolasi. Namun di dalam komunitas ini akan ada ikatan yang lebih kuat dan tujuan yang sama. Bertahan hidup dan berkembang. Manusia akan belajar untuk bekerja sama demi kelangsungan hidup. Sistem barter akan kembali, di mana nilai ditentukan oleh seberapa besar kontribusi seseorang pada komunitas. Setiap orang memiliki peran vital dan unik. Pengrajin yang bisa membuat busur, petani yang bisa menanam makanan,
dan pengumpul yang tahu di mana letak air bersih, semuanya akan dihormati. Pengetahuan akan menjadi harta karun. Buku-buku cetak yang selamat dari kehancuran akan sangat berharga. Para guru akan mengajarkan ilmu dasar tentang fisika lama, biologi dan sejarah kepada generasi baru. Tanpa menggunakan listrik atau teknologi digital, tradisi lisan akan kembali menjadi cara utama untuk menyebarkan pengetahuan. Kisah-kisah tentang dunia sebelum Dukhon akan menjadi mitos dan legenda. Cerita pengantar tidur yang mengajarkan generasi baru tentang bahaya keserakahan dan pentingnya hidup selaras dengan alam. Kehidupan akan kembali ke ritme yang lebih lambat dan lebih organik. Manusia akan belajar untuk membaca bintang untuk navigasi, mengamati musim untuk pertanian, dan berinteraksi dengan lingkungan alih-alih menguasainya. Ini bukan kehidupan yang mudah, penuh dengan tantangan dan bahaya, tetapi ini adalah kehidupan yang otentik, di mana setiap hari adalah perjuangan nyata, dan setiap pencapaian terasa jauh lebih berarti. Ini adalah bukti bahwa peradaban bisa bangkit dari kehancuran, bukan dengan teknologi, melainkan dengan semangat, ketangguhan, dan kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan dunia yang telah dibentuk ulang. Skenario ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada teknologi yang kita ciptakan atau kekayaan yang kita miliki. Kekuatan terbesar adalah kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Dukhon bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan. Ia adalah alarm terakhir yang membangkitkan peradaban dari tidurnya yang panjang. Memaksa kita untuk melihat kembali esensi keberadaan kita. Di dunia tanpa listrik, besi, dan dominasi manusia, apakah kita akan runtuh atau justru menemukan kembali jati diri kita? Apakah kehancuran ini adalah bencana yang mengerikan ataukah anugerah yang membebaskan? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang tunggal, tetapi memaksa kita untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam kehidupan. Jadi, sekarang giliran Anda. Setelah membayangkan skenario di mana hukum fisika berubah dan alam mengambil alih bumi, apa hal yang paling menakutkan bagi Anda? Dan sebaliknya, apa satu hal yang mungkin akan menjadi lebih baik di dunia yang seperti itu? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda penasaran dengan skenario apa jadinya lainnya yang akan menantang pandangan Anda tentang masa depan, teknologi, dan kemanusiaan kita, pastikan Anda sudah subscribe ke channel Apa Jadinya dan nyalakan notifikasi. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya yang akan membawa Anda ke dimensi pemikiran baru. Sampai jumpa di perjalanan imajinasi berikutnya.